Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang tugas dan tantangan istri gembala sidang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tugas menjadi seorang istri saja itu kan sudah berat itu Pak Paul, apalagi dengan predikat istri seorang gembala sidang atau pendeta gitu. Nah ini kan jadi berlipat gitu, tanggung jawabnya, lalu tantangan di dalam kehidupannya. Nah, ini kita coba angkat karena memang terus terang untuk jemaat atau kaum awam sendiri kurang jelas, kurang tahu persis apa sebenarnya peran dari istri seorang gembala sidang itu Pak Paul. Yang kita lihat hanya sosok gembala sidangnya saja, tetapi istrinya ini kan cukup berperan Pak Paul. Betul Pak Gunawan, biasanya ya kita ini ya menyadari lah betapa tidak mudahnya tugas seorang gembala sidang, tapi saya kira tidak banyak yang mengetahui bahwa sesungguhnya tugas istri gembala sidang tidak kalah berat atau susahnya ya. Nah, jadi kita mau mengangkat topik ini, kita akan fokuskan tugas dan tantangan istri gembala sidang yang berhubungan dengan Tuhan, suami, anak-anak, dan gereja. Ya, biasanya gereja sendiri di dalam memanggil seorang gembala sidang itu yang diteliti hanya profil dari gembala sidangnya, tapi keluarganya kurang diperhatikan. Dan ini seringkali juga bisa menimbulkan masalah buat gereja itu sendiri, itu Pak Bos. Betul sekali ya. Jadi mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan ini dapat juga ya menolong kita mengerti istri gembala sidang, juga mungkin dapat menolong gereja sewaktu mengundang atau memanggil seorang calon gembala agar ya memperhatikan semuanya, bukan saja si hamba Tuhan itu tapi juga keluarganya. Ya, dan juga biasanya istri seorang gembala sidang itu kurang diperlengkapi gitu Pak Bos. Dia hanya yang menjadi istri karena menikah gitu aja, tapi sebenarnya apa tugas dan tanggung jawabnya dia sendiri kurang terlalu paham gitu loh Pak Bos. Betul. Hanya sebagian istri dari gembala sidang adalah juga sesama hamba Tuhan yang disiapkan di sekolah teologi, tapi juga saya tahu banyak yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang teologi. Ya, dan semoga perbincangan kita ini bermanfaat juga buat mereka gitu Pak Bos. Nah, sebenarnya apa sih tugas dari seorang istri gembala sidang gitu Pak Bos? Tugas pertama istri gembala sidang adalah memelihara relasi yang akrab dengan Tuhan. Kadang karena tingginya tingkat kesibukan ya, kita bisa melalaikan bagian terpenting dalam hidup, yaitu menghampiri Tuhan dan berdiam di hadapannya. Sebagaimana Tuhan kita Yesus mempunyai Getsemani, tempat di mana ia bersekutu dengan Allah Bapa, kita pun harus memiliki Getsemani sendiri, tempat dan waktu di mana kita berdiam di hadapannya, mendengarkan suaranya dan membisikkan suara hati kita kepadanya. Nah, ini adalah tugas kita semua, tapi dalam kaitannya dengan istri gembala sidang, ini adalah tugas pertama yang mesti diperhatikan oleh seorang istri gembala sidang. Ya, ini biasanya hanya dipasrahkan kepada suaminya. Suami saya sudah berdoa karena dia kan sebagai imam di dalam keluarga ini, jadi dia ya merasa kurang memperhatikan perlunya berdoa secara pribadi untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya ini Bapak. Betul, jadi bukan saja ya baik ya kalau si suami sebagai gembala sidang di jemaat juga adalah seorang gembala sidang di rumah, sehingga bisa menuntun keluarganya mengenal Tuhan dan menaati Tuhan, tapi si istri pun mempunyai tanggung jawab untuk memelihara hubungan yang intim itu dengan Tuhan. Iya, contoh konkretnya apa yang harus dilakukan oleh istri gembala sidang ini Bapak? Ada 3 yang bisa saya bagikan Pak Gunawan. Yang pertama, istri gembala sidang bukan saja berperan memberi dukungan kepada suami. Seringkali ia pun berperan sebagai penasihat dan pemberi arah serta peneguhan kepada suami. Nah, semua ini tidak bisa terlaksana dengan baik bila ia tidak berjalan dengan Tuhan. Saya berikan contoh yang kadang-kadang terjadi, yaitu misalnya si hamba Tuhan itu mau berhenti dari pelayanan. Misalkan, ya alasannya karena kok begitu banyak masalah di dalam gereja, jadi saya rasa saya mendingan keluar saja.
Nah, sudah tentu nggak ada keharusan si hamba Tuhan itu terus bertahan, enggak ya. Kadang-kadang memang tindakan yang baik adalah untuk keluar. Namun ya kita tahu pertimbangan itu harus dilakukan secara hati-hati dan dalam doa. Nah, istri yang berjalan erat dengan Tuhan bisa memberikan masukan atau nasihat yang juga turut dengan kehendak Tuhan. Dia bisa berkata kepada suaminya, bagaimana sebelum engkau memutuskan keluar, yuk kita berdoa dulu bersama-sama untuk satu jangka waktu. Yuk kita konsultasi dulu dengan beberapa hamba Tuhan yang lebih berpengalaman, minta nasihat mereka. Jadi dari masukan-masukan yang si istri berikan, itu nantinya akan mempengaruhi sekali keputusan yang akan diambil oleh si hamba Tuhan tersebut. Maka penting si istri itu berjalan akrab dengan Tuhan agar dia bisa memberikan arahan peneguhan kepada si suami yang seturut dengan pimpinan Tuhan. Dengan si suami itu menceritakan masalahnya kepada istrinya, mungkin istri ini bisa mengatakan ini akan menjadi beban doanya dia setiap hari itu, Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kita akan melihat betapa besarnya pengaruh keakraban si istri dengan Tuhan di dalam pelayanan si suami itu sendiri. Saya berikan contoh yang lebih konkret. Saya waktu berhenti dari pelayanan saya di sebuah gereja, saya memang sudah bergumul cukup lama, Santi sudah tahu, tapi memang saya nggak merencanakan untuk hari itu berhenti. Namun sesuatu terjadi di gereja saat itu, sehingga saya memutuskan udahlah hari ini juga saya berhenti. Nah, saya nggak keburu memberitahukan Santi, tapi seorang teman sudah memberitahukan Santi. Nah, waktu saya tiba di rumah, dia melihat saya membawa barang-barang saya di mobil, dia hanya tersenyum dan dia berkata, wah, kamu bawa barang banyak, berarti kita mulai harus jual-jualin barang. Nah, sepertinya bercanda begitu. Dia nggak ada marah, nyalahkan saya, kenapa kok nggak beritahukan saya, dan sebagainya. Nggak ada. Jadi selama saya itu juga nggak mempunyai pekerjaan selama beberapa bulan, dia pun juga nggak menyalahkan saya, memarahi saya, enggak. Jadi tetap dia justru mengajak saya untuk berdoa, meminta Tuhan yang memelihara hidup kami. Jadi sekali lagi kita melihat betapa besarnya pengaruh hidup dekat dengan Tuhan pada pelayanan si suami itu. Ya, selain itu apa Pak Bos? Istri gembala sidang adalah orang yang terdekat dengan suami. Jadi apapun yang terjadi pada suami akan mempengaruhinya pula. Nah, istri gembala sidang perlu memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan agar ia pun sanggup menanggung beban pelayanan dan memberi respons yang bijak dan rohani terhadap situasi yang dihadapinya. Karena kita tahu Pak Gunawan, tugas sebagai seorang gembala tidak selalu mudah. Ada orang yang bisa berbuat tidak baik ya, dan bahkan kadang jahat kepada hamba Tuhan. Nah, siapa yang akan terpengaruh, terkena dampaknya? Sudah tentu keluarganya. Dalam hal ini, nomor satu adalah istrinya. Nggak bisa enggak, si istri itu juga harus menanggung beban-beban itu. Kalau dia enggak berjalan akrab dengan Tuhan, dia bisa nanti tersapu. Dia bisa terbawa emosi. Dia bisa nanti akhirnya juga jatuh, pahit, nggak lagi mau melayani Tuhan dan sebagainya. Jadi betapa pentingnya seorang istri gembala sidang memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan agar dia sanggup ya menahan terjangan-terjangan yang bisa melanda keluarganya gara-gara pelayanan suaminya. Ya, itu kan sudah berat gitu Pak. Kadang-kadang jemaat itu menuntut supaya istri gembala sidang ini juga masih melayani lagi sesuatu hal yang tambah memberikan beban buat dia gitu. Betul, dan dia sendiri pun nggak luput dari kritikan ya. Kadang-kadang ya jemaat juga nggak begitu suka dengan dia, sehingga akhirnya melontarkan kata-kata yang nggak enak. Ya, misalnya ada yang dianggap sombong karena pendiam. Nah, orang pendiam itu memang belum tentu sombong, kita tahu ya. Pendiam itu sering kali disebabkan oleh malu. Orang ada yang memang pemalu, ada yang introvert, sehingga nggak begitu biasa untuk sapa orang. Nah, tapi jemaat melihat istri hamba Tuhan kok diam, dianggapnya adalah
sombong. Nah, jadi akhirnya dilontarkanlah kritikan, kok istri gembala begitu pendiam, begitu nggak mau menyapa orang, kok begitu tinggi hati, padahal dia bukan begitu sama sekali. Nah, jadi sekali lagi, kalau dia nggak berjalan dekat dengan Tuhan, nggak akan sanggup dia menahan semua itu. Emang serba salah, Pak. Nanti kalau dia terlalu ramah, dikatakan orang terlalu cerewet gitu loh, Pak. Terlalu banyak bicara dan sebagainya. Memang serba salah di sana. Ya, itu juga bisa terjadi, Pak Gunawannya, kalau istri hamba Tuhan terlalu mau tahu ya, karena memang peduli sehingga tanya. Nah, akhirnya bisa dituduh terlalu cerewet. Betul. Belum lagi nanti tuntutan jemaat itu supaya istri hamba Tuhan ini menjadi suatu contoh gitu, menjadi teladan. Ini kan jadi beban juga, Pak Balen. Betul sekali, Pak Gunawan. Sebab memang nggak bisa enggak, istri hamba Tuhan yang akan menjadi panutan dan secara tidak langsung menjadi gembala jemaat pula. Meskipun bobotnya, otoritasnya nggak sama dengan suaminya, tapi si istri itu sedikit banyak sudah berfungsi dan dianggap sebagai gembala jemaat. Nah, jadi kehidupan rohani yang akrab dengan Tuhan mutlak diperlukan. Ini adalah otoritas rohaninya. Lewat kehidupan rohani yang sehat dan akrab dengan Tuhan, ia menebarkan berkat kepada jemaat. Sebaliknya, bila ia tidak menjaga hubungan dengan Tuhan, ia dapat jatuh dan malah menebarkan masalah yang akan merugikan pelayanan suaminya. Sebaliknya, bila ia memelihara hubungan dengan Tuhan, acap kali ia justru dipakai Tuhan menyeimbangi kelemahan suami. Jadi kita melihat betapa besarnya pengaruh kehidupan rohani yang dinamis, yang akrab dalam istri gembala sidang itu. Karena sekali lagi, makin dia akrab dengan Tuhan, makin dia dikuasai oleh Roh Kudus, makin dia menjadi saluran berkat Tuhan kepada jemaatnya. Sehingga dimanapun dia berada, dia akan benar-benar menebarkan berkat Tuhan itu. Dan seringkali istri hamba Tuhan yang hidupnya akrab dengan Tuhan dapat mengimbangi kelemahan suaminya. Di mana suaminya kurang, orang-orang akan melihat, ya istrinya memang bisa mengimbangi, ya nggak apa-apa. Sehingga akhirnya si hamba Tuhan itu juga lebih bisa diterima. Pak Paul, kalau tadi Pak Paul sudah menguraikan tentang tugas-tugas dari seorang istri hamba Tuhan, Pak Paul. Sekarang tantangannya apa, Pak Paul? Berkenaan dengan tugas memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan, ada satu tantangan yang kerap datang menyerang istri gembala. Dan itu adalah kekhawatiran, Pak Gunawan. Pada umumnya, istri gembala menanggung beban untuk mengurus keperluan keluarga. Jadi, ia lebih berhadapan dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping kebutuhan, ia pun mempunyai keinginan yang wajar bagi anak-anaknya. Misalnya, ia ingin anak-anaknya bersekolah di sekolah yang baik. Nah, kita tahu semua itu memerlukan uang. Dan tidak bisa tidak, ini dapat menjadi tekanan sekaligus sumber kekhawatiran. Nah, ditambah dengan ketidakpastian akan sumber penghasilan pada hari tua, semua ini bisa menambah kekhawatiran. Dan kita tahu kekhawatiran mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu sebab istri gembala harus bergumul melawan kekhawatiran. Setidaknya dengan 3 cara berikut ini. Yang pertama, dia harus beriman. Dia mesti menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan dan sanggup memelihara hidupnya sampai tua nanti. Kedua, dia mesti menerima kondisi yang Tuhan tetapkan baginya. Mungkin ia tidak dapat mewujudkan keinginannya agar anak bersekolah di sekolah yang bermutu tinggi. Mungkin ia harus menerima fakta bahwa hidupnya akan seperti ini untuk suatu waktu yang lama. Jadi perlu menerima kondisi. Dan yang ketiga, ia perlu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Tuhan telah setia dan ia akan terus setia memeliharanya. Selama ini apa yang dibutuhkan Tuhan telah sediakan. Jadi dia dapat mengingat perbuatan Tuhan dan menaikkan syukur kepadanya. Nah, lewat beriman, menerima kondisi, dan lewat bersyukur, dia akan dapat melawan kekhawatiran yang datang menyerangnya.
Ya memang kekhawatiran itu kan bisa menyerang siapa saja, termasuk istri seorang gembala sidang gitu Pak Pol ya. Nah, untuk mengatasi hal itu, ada istri gembala sidang yang bekerja gitu Pak Pol. Dan memang gereja mengizinkan untuk dia bekerja. Nah, masalahnya adalah jemaat yang tidak bisa menerima itu gitu. Karena ada sesuatu yang menjadi aib buat jemaat, seolah-olah jemaat itu tidak mampu untuk membiayai istri dari gembala sidang ini. Itu bagaimana ya Pak Pol ya? Memang di sini diperlukan kedewasaan ya untuk bisa melihat masalah secara utuh. Kita memang nggak bisa mengatakan setiap istri hamba Tuhan yang bekerja itu pasti nggak beriman, makanya dia bekerja di luar. Kadang-kadang ada orang yang akan bisa menjadi ibu rumah tangga lebih efektif gara-gara dia bekerja dibanding dia terus di rumah. Karena memang dia bukan orang yang sanggup untuk terus berada di rumah bersama anak-anak. Atau ada orang yang memang sebelumnya menikah, si hamba Tuhan ini bukannya hamba Tuhan, orang awam biasa, dua-dua mempunyai ya impian, karir dan sebagainya. Nah, di tengah jalan akhirnya Tuhan memanggil si suami untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi si istri sudah kadung berakar dalam karirnya dan dipakai oleh Tuhan di dalam bidang itu juga. Nah, untuk dia melepaskan juga agak berat. Jadi ada banyak hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan. Enggak selalu kalau bekerja itu berarti nggak beriman. Nah, jadi saya kira ya gereja juga perlu lebih akomodatif terhadap keunikan masing-masing keluarga hamba Tuhan. Iya. Bapak, tugas yang kedua dari seorang istri gembala sidang apa Bapak? Tugas kedua adalah memelihara hubungan yang intim dengan suami. Memang sudah seyogianya lah suami pun berupaya keras memelihara hubungan yang intim dengan istri. Namun oleh karena tuntutan pelayanan, kadang tugas ini tidak selalu mudah untuk dilakukan. Itu sebab mau tidak mau tugas ini seringkali jatuh pada pundak istri. Nah, daripada mengeluh dan akhirnya menimbulkan lebih banyak masalah, lebih baik istri gembala melakukannya dengan ikhlas. Jadi ada beberapa contoh atau penerapan yang bisa kita serap ya atau pelajari. Yang pertama ya, idealnya kan suami itu mendahulukan istri ketimbang jemaat yang dilayaninya. Namun kadang prioritas ini tidak mudah dilaksanakan secara konsisten. Tuntutan pelayanan memang bukan masalah mati hidup, tapi tidak bisa disangkal keberhasilan memenuhi tuntutan pelayanan akan mempengaruhi keefektifan pelayanan itu sendiri. Artinya hamba Tuhan yang memenuhi pengharapan jemaat, nggak bisa enggak itu akan lebih diterima, dihargai oleh jemaat, sehingga pelayanannya juga nanti akan lebih membuahkan hasil. Nah, beda antara yang harus dan yang diharapkan tipis. Memang nggak semuanya harus, sebagian diharapkan. Dan tidak selalu jelas beda antara kedua ini. Itu sebab seringkali gembala sidang walaupun dengan rela dan juga ada unsur terpaksa, ya udah memenuhinya. Nah, di sini diperlukan pengertian dari istri gembala sidang. Misalkan pada saat rencana keluarga batal karena adanya kepentingan jemaat yang mendesak, istri gembala bukan saja tidak mengeluh, ia pun perlu menyemangati suami untuk melakukan tugasnya dan berdoa baginya. Ya. Biasanya memang seorang istri hamba Tuhan ini masih bisa gitu mengakomodir, menerima fakta bahwa dia harus membatalkan rencana keluarga. Cuma dia didesak juga oleh anak-anaknya yang protes. Kenapa Bu seperti ini? Mama kok tidak memberitahukan papa dan seterusnya itu Bapak. Ini yang membuat kadang-kadang mereka tidak tahan juga. Betul. Makanya yang kita harus ingat adalah kita itu mesti berusaha mengganti apa yang terhilang. Memang nggak bisa enggak sebagai keluarga hamba Tuhan diperlukan kefleksibelan dalam memanfaatkan waktu bersama, ya baik yang direncanakan atau tidak. Jadi fleksibel ini penting sekali. Sudah tentu adalah baik bila jauh hari sebelumnya direncanakan waktu berlibur, di mana suami istri dapat menghabiskan waktu bersama. Namun oleh karena ini tidak dapat dilakukan terlalu sering, manfaatkanlah waktu luang yang muncul untuk pergi bersama atau beraktivitas bersama. Si istri gembala bisa berinisiatif
mengajak suami pergi bersantai atau menghabiskan waktu berdua. Kebersamaan yang singkat dan spontan ini akan mengeratkan relasi. Nah, di pihak si gembala atau si suami atau si ayah, dia juga fleksibel. Waktu dia harus batalkan satu rencana, mau pergi bersama keluarga atau anak-anak, nah dia akan ingat dia telah membatalkan dan dia berusaha menggantikannya. Di mana pada luang waktu nggak begitu panjang, nggak begitu banyak, tapi ya dia bisa ajakkan anaknya, yuk kita pergi, yuk kita lakukan ini, sehingga anak-anak selalu tahu bahwa papa itu memperhatikan kami. Kalau papa itu batalkan satu janji, dia akan coba gantikan janji itu. Nah, jadi dengan cara ini anak-anak juga nggak akan terlalu merasakan dirugikan gara-gara ayahnya seorang hamba Tuhan. Ya, memang di situ kekhawatirannya adalah seolah-olah si gembala sidang ini terlalu memberikan banyak waktu kepada keluarganya gitu. Misalnya saja pagi dia punya waktu cukup banyak, dia mengantar istrinya ke pasar. Nah, ini bisa menjadi pembicaraan ya. Gembala sidang kok mengantarkan istrinya ke pasar gitu. Seolah-olah tidak ada pekerjaan, kan tidak ada persiapan dan sebagainya gitu. Betul. Jadi kalau dia setiap hari antar istrinya ke pasar dan sebagainya dan dia melalaikan tugas-tugasnya, memang dia akan menjadi bahan pembicaraan. Tapi misalkan jemaat melihat dia mengantar istrinya ke pasar karena ada kebutuhan khusus dan si suami itu juga nggak melalaikan tanggung jawabnya, bahkan bekerja sampai jam malam kadangnya. Nah, hal-hal itu menyeimbangi sehingga jemaat bisa menerima si hamba Tuhan itu pula. Iya, yang juga bisa dilakukan apa Bapak? Istri gembala juga dapat memelihara hubungan yang intim dengan suaminya lewat penguasaan diri, Pak Gunawan. Istri gembala perlu menyadari bahwa tugas penggembalaan mengharuskan suami untuk terlibat dalam dua pelayanan yang berlangsung terus-menerus, yaitu pengajaran firman dan persoalan hidup jemaat. Oleh karena setiap minggu ia harus mempersiapkan pemberitaan firman, tidak bisa tidak hidupnya dipengaruhi oleh tuntutan persiapan ini. Seringkali dia harus memikirkan apa yang mesti disampaikannya dan ini akan menyita perhatiannya. Dan yang kedua, dia mesti terlibat dalam persoalan hidup jemaat. Tidak bisa tidak, ini pun menyita perhatiannya. Itu sebab jika ada masalah yang mesti dibicarakan, sebaiknya istri memilih waktu yang tepat, sebab konflik atau pembicaraan yang tidak berakhir baik akan mempengaruhi suasana hati gembala sidang. Betapa tidak mudahnya kita tahu mempersiapkan firman atau melayani jemaat menghadapi persoalan hidupnya jika suasana hati sedang tidak sejahtera. Jadi kepada istri gembala sidang, saya meminta bersikap bijaklah dalam memilih waktu untuk membicarakan masalah keluarga. Iya, kalau di dalam hal ini mungkin seorang istri itu bisa membantu suaminya yang gembala sidang ini untuk hal-hal yang sifatnya administratif gitu Bapak ya, untuk mengarsipkan, untuk terima telepon dan sebagainya, dan untuk masalah-masalah yang timbul mestinya kan memang si suami ini lebih proaktif gitu Bapak. Tahu kok ini ada masalah kok. Jadi kalau si istri kan sulit mencari waktu yang tepat itu, sampai kalau suaminya kan bisa itu menentukan. Betul, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh si istri untuk membantu, nah dia lakukanlah gitu. Karena ini akan bisa menolong si suami juga. Dan yang terakhir tentang tugas si istri gembala memelihara hubungan dengan suaminya adalah istri ialah rekan terdekat gembala sidang. Singkat kata, tidak ada orang yang mengenal gembala sidang sebaik dan sebanyak istri. Dia tahu apakah suami hidup dekat dan taat dengan Tuhan atau tidak. Dia tahu apakah suami mulai menjauh darinya. Dia pun tahu apakah suaminya tengah bermain api dengan dosa. Nah, istri gembala perlu menyampaikan apa yang dilihatnya kepada suami. Dengan kata lain, istri gembala harus menjadi seperti Nabi Nathan bagi Raja Daud. Ingat ya, istri gembala harus mempercayai suami, tetapi ia pun harus mengawasi suami, karena suami adalah manusia yang berdosa sama seperti yang lainnya. Ya, berarti ada tantangan yang harus dihadapi oleh seorang istri gembala sidang ini Bapak? Ada Pak Gunawan.
Tantangannya adalah nggak bisa nggak ya, ingin hidup normal sama seperti orang lain. Suami yang mencurahkan perhatian kepada keluarga, punya privasi, dapat hidup lebih bebas tanpa dimintai tolong dan sebagainya. Kita mengerti wajar ya keinginan ini, namun pada akhirnya istri gembala harus menyadari tugas melayani sebagai gembala sidang adalah tugas yang unik, yang membuat kehidupan gembala sidang tidak sama dengan kehidupan orang banyak. Nah, sebagai istri, dia pun harus membayar harga yang sama mahalnya. Dia juga harus melawan godaan untuk cemburu atau merasa disisihkan atau merasa diri tidak berharga. Jadi daripada terus menambahkan kehidupan yang normal, lebih baik istri gembala berupaya menikmati hidup dalam situasi yang unik ini. Dia tidak akan dapat menjadi seperti orang lain. Jadi berhentilah berharap situasi akan berubah. Sebaliknya galilah kenikmatan hidup di dalam keterbatasan hidup. Dan jalani hidup ini sebagai panggilan Tuhan atas dirinya pula. Ya Pak Paul, kita baru membicarakan tentang dua macam tugas dan tantangan yang dihadapi. Tapi saya rasa masih ada banyak tugas dan tantangan lagi yang perlu kita bicarakan. Namun kita sudah menyadari bahwa tugas seorang istri hamba Tuhan ini cukup berat gitu Pak Paul. Kalau dihadapi sendiri juga rasanya tidak sanggup gitu Pak. Apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan untuk menutup bagian ini? Ayat yang baik untuk mengakhiri pembahasan kita adalah Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Saya akan cukup saja. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Itu adalah ayat yang pas ya untuk pembahasan kita. Istri hamba Tuhan harus berada di samping si hamba Tuhan, karena dua-dua saling membutuhkan satu sama lain. Kalau satu jatuh, yang satu bisa. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan kita nanti akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tugas dan tantangan istri gembala sidang bagian yang pertama. Dan kami berharap Anda sekalian bisa mengikutinya pada kelanjutan dari perbincangan ini. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamat kami surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.